Assalamualaikum mahasiswa teknik sipil semuanya, apa kabar kalian? Di video pertama tentang defleksi ini, kita akan melihat dulu apa saja faktor yang mempengaruhi defleksi, dan juga membahas sedikit tentang teori defleksi pada balok, di mana rumus dari teori tersebut akan menjadi pondasi dari analisis defleksi yang akan kita lakukan di video selanjutnya. Balok yang menerima beban tentu saja akan sedikit berubah bentuknya atau melendut, ya kan? Nah, jarak antara suatu titik pada badan balok yang sebelum melendut dengan yang sesudah melendut disebut defleksi. Penyebab defleksi tentu saja beban. Semakin besar beban, semakin besar pula defleksinya. Tapi ada juga faktor lain yang mempengaruhi besar defleksi, yaitu material dari balok tersebut. Misalnya, material balok cantilever ini dari beton bertulang, dan balok cantilever lain dengan panjang dan beban yang sama, tapi materialnya dari kayu, akan terlihat jelas perbandingan lendutan keduanya, di mana balok beton bertulang tidak terlalu melendut, yang berarti defleksi rata-ratanya lebih kecil daripada balok kayu. Alasannya ya karena balok beton bertulang lebih kaku daripada kayu, sehingga lebih sulit untuk dirubah bentuknya, ya kan? Apalagi kalau materialnya dari baja, yang sudah pasti lebih kaku dari keduanya. Sehingga balok baja akan melendut lebih sedikit dan defleksi rata-ratanya akan lebih kecil. Kalau kalian perhatikan dari nilai elastisitas materialnya, kalian bisa tandai bahwa kalau semakin kaku suatu material, maka nilai elastisitasnya semakin besar. Selain beban dan material, masih ada faktor lain yang bisa mempengaruhi besar defleksi, yaitu momen inersia dari profil balok tersebut. Walau beban dan materialnya sama, tapi kalau inersia profil atau potongannya berbeda, maka lendutan dan defleksi rata-ratanya akan berbeda. Bisa kalian lihat pada kedua balok baja ini. Profil C yang inersianya lebih kecil melendut lebih parah daripada profil I yang inersianya lebih besar. Contoh yang lebih sederhana begini, kedua balok kayu ini bentuk profilnya sama-sama persegi dan ukurannya juga sama. Hanya orientasinya yang berbeda. Nah, kalau diberi beban yang sama di tengah bentang, menurut kalian apakah kedua balok akan mengalami defleksi yang sama? Udah jelas beda, ya kan? Balok yang bawah udah pasti defleksinya lebih parah daripada balok yang atas. Kalau kita hitung nilai momen inersia kedua profil, maka hasilnya akan berbeda, meskipun ukuran mereka sama, di mana profil yang atas memiliki inersia yang lebih besar daripada profil yang bawah. Jadi, dari kedua contoh tadi, bisa kita simpulkan bahwa semakin besar inersia profil balok, maka semakin kecil defleksi pada balok tersebut. Sama seperti elastisitas material tadi, semakin besar nilainya, yang berarti semakin kaku material tersebut, maka semakin kecil defleksinya. Ada satu faktor lagi yang juga mempengaruhi besar defleksi, yaitu panjang elemen baloknya. Contoh, misal ada dua balok cantilever baja yang profilnya sama, tapi beda panjangnya, dan sama-sama menerima beban di ujung dengan besar yang sama. Nah, ketika melendut, terlihat jelas defleksi keduanya berbeda. Balok yang lebih panjang melendut lebih parah daripada yang pendek, sehingga defleksi rata-ratanya lebih besar. Dari keempat faktor ini, terdapat dua pengaruh yang berbeda terhadap defleksi. Beban dan panjang balok memiliki pengaruh yang sama, yaitu semakin besar beban dan semakin panjang balok, semakin besar pula defleksinya. Berbanding terbalik dengan elastisitas material balok dan inersia profilnya, yang semakin besar nilainya, justru semakin kecil defleksinya. Kalau dalam bentuk rumus, kita sudah dapat gambaran tentang bagaimana hubungan keempat faktor ini. Beban dan panjang balok menjadi pembilang karena selaras dengan defleksi, yaitu semakin besar beban atau semakin panjang balok, defleksinya juga semakin besar. Sedangkan elastisitas material dan inersia profil menjadi penyebut karena berbanding terbalik dengan defleksi, yaitu semakin besar nilai elastisitas atau inersia, defleksi justru semakin kecil.
Faktor lain yang mempengaruhi besar defleksi sebenarnya masih ada, seperti suhu, bentuk elemen yang tidak sempurna akibat kesalahan fabrikasi, dan miringnya struktur dari waktu ke waktu. Tapi faktor-faktor ini sudah terlalu detail bagi kita yang baru belajar analisis defleksi. Sebagai pemula, kita cukup fokus saja dulu ke 4 faktor ini, yang merupakan faktor yang paling mempengaruhi besar kecilnya defleksi. Jacob Bernoulli adalah orang pertama yang mempelajari lengkungan dari material elastis akibat menerima beban. Ia mengemukakan suatu konsep yang bahwa lengkungan pada balok itu ada hubungannya dengan momen lentur yang diterima balok tersebut. Tentu selain dari elastisitas material dan inersia profil. Kemudian Leonhard Euler dan beberapa orang lainnya terus mengembangkan tentang hubungan antara lengkungan balok dengan momen lentur ini. Hingga akhirnya didapat kesimpulan bahwa kelengkungan pada balok itu sama dengan momen lentur yang diterima baloknya dibagi elastisitas material dan inersia profil balok tersebut. Rumus balok Euler-Bernoulli ini merupakan pondasi bagi analisis defleksi pada balok. Karena pada rumus ini kita bisa tahu bahwa kemiringan slope pada balok itu sama dengan integral momen lenturnya dibagi elastisitas dan inersia. Dan ternyata besar defleksi pada balok itu sama dengan pembagian antara integral ganda momen lenturnya dengan elastisitas dan inersia. Inilah rumus defleksi menurut teori balok Euler-Bernoulli. Nah, kalau kita perhatikan rumusnya, kita memang belum sepenuhnya ngerti apa maksud dari rumus defleksi ini. Tapi walaupun begitu, kita sudah tidak asing lagi dengan peran elastisitas dan inersia sebagai penyebut di sini, ya kan? Ya, karena hal ini sesuai dengan hasil observasi kita tadi, di mana nilai elastisitas material dan inersia profil itu berbanding terbalik dengan besar defleksi. Sedangkan momen lentur di sini sebenarnya timbul dari kombinasi antara beban dengan panjang balok. Hal ini akan kita buktikan di video selanjutnya. Jadi, hanya integral ganda di sini yang belum kita ketahui apa maksudnya. Sebagian dari kalian mungkin ada yang penasaran dari mana rumus teori balok Euler-Bernoulli berasal. Kalau kalian selidiki dari dasarnya, kalian akan terlibat dengan geometri, hukum Hooke, dan masih banyak lagi. Semua prosesnya cukup mudah kalian pahami karena memang semuanya sangat masuk akal. Sama seperti kalian mencoba memahami 4 faktor yang mempengaruhi defleksi tadi. Cukup mudah dipahami karena memang begitulah faktanya di lapangan. Menggali ke dasar rumusnya akan membuat kalian sadar bahwa betapa cerdiknya orang-orang ini dalam menghubungkan suatu fakta dengan fakta yang lain. Tapi ini nanti kapan-kapan kita bahas. Di beberapa video ke depan, tujuan kita ini, yaitu mencoba menerapkan rumus Euler-Bernoulli terhadap struktur balok untuk membantu kita menentukan defleksinya. Di video selanjutnya, balok cantilever yang menerima beban titik di ujung akan menjadi contoh pertama kita untuk analisis defleksi ini. Sampai jumpa di sana. Wassalamualaikum.